derajatnya gak tiba jamaah, wong masjidnya jarang digawe jamaah. Itu derajatnya ini pondokane pesing jeding. Nduk njero masjid ana telek cecek telek tikus gak disuceni. Malah dibunderi kapur, ditulis awas telek. Lu ngono kok ana dhofatu minal iman. Halo. Maaf. Kita yang punya konsep as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maling lanang, maling wedok, ketok tangan, potong tangannya. Halo. Halo. Ya, ini kalau di negara-negara yang menerapkan hukum syariah Islam memang betul dipotong tangannya. Tapi kalau di Indonesia, awalnya kamu nyolong ketok tangannya. Potong kesempatannya supaya tangannya nggak bisa nyuri, tidak deretes tangannya. Potong kesempatannya, dikurung, dikerangkeng. Yang punya konsep kita, tapi kenapa namanya copet, maling, rampok, kok masih bergentayangan? Bahkan kadang boleh pengajian itu orang copet. Lu melayu dong. Negara yang paling aman dari kriminal, yang paling aman dari pencurian itu satu, New Zealand, Selandia Baru. Dua, Belanda, hampir tidak ada maling. Nah, saya jawaban, sumbanter, mesti sama terus jawabannya. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Di masjid. Padahal masjid rumah Allah. Allah maha tahu, maha melihat. Nah sandal kok sering hilang. Keliru wong bendino. Yo gak ketara keliru yo sikil PKI. Gas-gasane santri kok elo pinten tapi sikilan PKI. Lu sing duwe asari kuasari qatu faqau aidiyahuma siapa? Kita. Ironis sekali. Maaf. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyuap sama yang disuap podo-podo nerokoi. Tapi negara kita masuk negara koruptor, ranking bumiro apa lagi? Justru yang paling aman dari korupsi itu Tiongkok. Duk Cina koruptor disiapi peti mati. Berani korupsi, berani mati. Indonesia pejabat gak korupsi, sarung gak pantes. Makanya Bupati Jombang sarung gak pantes blas. Bupati kok gak wani korupsi. Sarung gak duwe bolong. Sampai gak tahu kurung cerita. Ada 3 koruptor dari 3 negara. Malaysia, India, Indonesia. Mau berelasi, ngerumpi. Ya ini koruptor dari Malaysia ngomong, di negara saya ketat banget aturan hukumnya. Jadi kalau mau korupsi harus di bawah meja, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, hukumannya berat. Korupsi di Malaysia harus di bawah meja. Kata koruptor dari India, oh enak negara saya. Kalau negara saya nggak harus di bawah meja, bisa di atas meja, terang-terangan korupsinya. Giliran Indonesia, kalian berdua kalah keren sama Indonesia. Kalau Indonesia korupsinya nggak di bawah meja, nggak di atas meja, sak meja-meja gitu. Kita maaf, saya ulang, udah masuk ke wilayah ekstrim ritual, tapi sayang hanya tampilannya saja, tapi miskin dari esensi, miskin dari nilai. Kebiarnya toh, Islam makin syiar kalau kebiarnya, tapi maaf, dari segi esensi, dari segi nilai, miskin kita. Pangapunten, saya jadi ingat
entah tahun berapa ya, berlangsung pertandingan sepak bola antara timnas Saudi Arabia melawan timnas Republik Tiongkok yang waktu itu namanya masih RRC, Republik Rakyat Cina. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Jeddah, Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia jadi tuan rumah. Stadion Jeddah penuh sesak dengan pendukung dan supporter timnas Saudi Arabia. Yang bisa dibayangkan, stadion itu penuh orang berjubah-jubahan deh. Mau jubahi pakaiannya mau Arab kok, yo jubahan yo surbanan penuh, dan bendera Saudi Arabia berkibar memenuhi stadion. Bendera Saudi itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, warnanya hijau, penuh stadion ini penuh bendera hijau berkibar tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai tuan rumah, tentu pendukung dan supporter memberikan semangat kepada timnas kesayangannya. Gema takbir, gegap gempita di Stadion Jeddah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, suasana benar-benar Islami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, luar biasa. Hasil akhir dari pertandingan itu skornya 0-7, menang Cino. Dari ngomong itu gremeng, iki Allahu Akbar kok kalah karo singkek. Iki Allahu Akbar kalah karo kenyang. Apa Allahu Akbarnya kalah? Bukan berarti Allahu Akbar kalah. Terus gaca Allahu Akbar gak gawe menang no bal-balan. Ayo nek gak percaya, kelompokno 10.000 kiai sing dongane ampuh, sing dongane mandi-mandi. Kongkonen ndongakno timnas Indonesia. Aja tanggung-tanggung, 10.000 kiai sing top-top, sing ampuh-ampuh, sing dongane mandi-mandi. 10.000 kongkon istighosa, kongkon dongano timnas Indonesia musuhno Real Madrid. Insya Allah banyak. Ini saya nggak boleh lama-lama ini Bu. Ini kan tadi kita prihatin ya Allah, di saat timnas Indonesia sedang bagus-bagusnya, bahkan Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun, timnas senior juga peringkat FIFA-nya lagi naik, lagi bagus-bagusnya prestasinya. Kita prihatin dengan peristiwa di Kanjuruhan kemarin. Ya Allah, ini bukti bahwa nilai persaudaraan dan nilai kemanusiaan kita mulai luntur. Semangat nasionalisme, semangat kebangsaan wajib perlu digelorakan kembali. Coba alangkah indahnya andaikan masing-masing supporter dari kesebelasan kesayangannya itu di samping mengibarkan bendera klub kebanggaannya, ditambah mengibarkan bendera merah putih. Bukankah kita sama-sama bangsa Indonesia? Bukankah kita sama-sama saudara? Ya Allah, mudah-mudahan cukup sekali ini dan tidak akan terulang kembali. Allah, udah sampai gak iso ngomong guys, iso ngomong. Tadi Fatihah sampun bunyai. Gak usah diterus nih. Lah, arep ngomongi sing mati-mati kae mati syahid, misuh-misuh. Jadi aku arep Fatihah iki yo tak pilih ngapunten bunyai. Kula pilih sing apik-apik tok sing tak Fatihah. Lesen pisu-pisuan teman-teman waktu itu kan bukan ajaran Islam, itu kan bukan karakter bangsa Indonesia. Wong isine pisu-pisuan, ilo-iloan, permusuhan, dendam, kebencian.
Ini prosoku di Fatihah ini percuma, nggak sih model meniku loh. Lagi pas nyawanya dijabat karo malaikat Israel pas musuh. Oke, wong ono sing kono selamat ya. Allah. Padahal sepak bola itu hanya hiburan, hanya olahraga, perlombaan. Tapi nyawa seakan-akan gak ada harganya. Subhanallah. Nah, kita berhati. Pun balik dan ngaji mulai mohon ke? Ngaji mulai. Hah? Jamnya dilepas. Nyoh. Nyoh. Sangane kok koyo pingin. Setuju banget kalau tadi Ibu Bupati menginstruksikan sering-sering dibikin acara ngaji untuk memberikan pemahaman Islam yang benar kepada masyarakat. Karena di dunia ini Islam itu terbagi menjadi 3. Ada yang radikal, yang ekstrim, yang suka mengkafir-kafirkan, yang itu yang jenengan sering lihat bawa pentungan, bakar-bakar, ngebom, jadi teroris. Mereka salah dalam berislam. Ada yang liberal. Sampai Indonesia ini kakean wong sing ngaku dadi nabi. Dan Jombang juga pernah ada Nabi Jari alaihi salam. Aku saya eling jenenge Jari to. Piye kabare wong kan? Wis jotak karo malaikat Jibril. Sampai Jombang pernah punya nabi namanya Jari alaihi salam. Omae kabur ya. Allah ya karim. Wis aku arep dhewe. Ngono nek ana sing aneh-aneh iki duwe pengikut. Memang masyarakat kita ini kadang-kadang masih latah. Ingat di Malang ada mantan petinju namanya Yusman Roy, mengajarkan sholat boleh diterjemah pakai bahasa apapun. Jadi mau sholat jamaah itu iqomahnya bukan Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Enggak. Allahu besar, Allahu besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Mari kita sholat, mari kita sholat. Mari bahagia, mari bahagia. Sholat segera ditegakkan, sholat segera ditegakkan. Allah Maha besar, tiada Tuhan selain Allah. Jadi nanti imamnya itu takbiratul ihram bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia semua. Jadi imamnya Allah Maha besar. Makmumnya semua juga gitu. Oh Maha besar. Terus nggak iso bahasa Indonesia. Nek wong Jombang sing medhok Gusti Allah kawedi. Yang paling lucu takbir yang Madura. Allah Maha Rajil tak ini. Nah kita dalam berislam itu tawassul tengah-tengah. Nah ini yang diajarkan oleh Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Bisin Samsuri. Jadi dengan prinsip tawassul, tasamuh, tawazun, dan i'tidal. Ini yang dijadikan prinsip Nahdlatul Ulama. Moderat, toleran, berimbang, berkeadilan. Ini kapan-kapan aku lihat diundang meneh tak terang. So nanggone halaman pendopo Kabupaten tanggal 20 insyaallah. Hari jadi Kabupaten Jombang. Udah beberapa kali diutus oleh Ibu tapi 6 tahun ini sakit. Niku pas libur malam Jumat. Aslinya malam Jumat itu hari santri dan hari ibu. Kita dalam berislam itu tengah-tengah, dan ini pas dengan karakter bangsa Indonesia. Indonesia itu jodohnya tengah-tengah.
tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kita pernah dibawa ke kanan oleh Masyumi DITII, kepingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Gak iso, lapo, gak jodoh ambil Indonesia. Indonesia itu masih tengah-tengah, gak iso bikin negara Islam. Makanya saya ini organisasi apapun, lembaga apapun, atau siapapun yang kepingin menegakkan syariat Islamiyah di Indonesia, minggato. Pilih negara yang menurut Anda cocok. Indonesia mulai dulu udah Darul Ahdi, negara kesepakatan dengan ideologi Pancasila. Wes aja atik diutak-utik, iki final. Tak bisa diganggu gugat. Atik dirubah, hancur negeri ini. Ini pendiri bangsa ini gak ngawur, Hasyim Bawah gak ngawur. Pandangan beliau jauh ke depan. Lah utekmu, kuwi lha padha karo utekku lho. Orang tekan. Kita juga pernah dibawa ke kiri oleh PKI, mau dijadikan negara komunis. Berapa kali pemberontakan? Yang kecil-kecil sering kali, yang besar 2 kali. Tahun 1948 pusatnya di Madiun dipimpin Musso. Kemudian puncaknya tahun 1965. Gagal dari iso. Indonesia ini masyarakatnya agamis, ageming haji, mau dirubah jadi komunis yang anti Tuhan. Gak iso. Malah akhirnya pusatnya komunis yang di Rusia hancur berantakan. Indonesia ini judulnya tengah-tengah. Maka dalam berislam di Indonesia ini kita pakai prinsip tawasud, tasamuh, tawazun, dan yang tidak tengah-tengah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Berikutnya yang kedua, dimensi sosial. Bukan hanya ritual, tapi juga sosial. Bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal. Bukan cuma ibadah makhluk, tapi juga muamalah. Jadi gak cuma meligi urusan karo Gusti Allah melalui ibadah makhluk, tapi muamalahnya pun juga harus diperhatikan. Dan ini harus berimbang. Ibu bapak, jamaah yang saya hormati rahimakumullah, masih ada waktu 10 menit, mudah-mudahan mencukupi. Terus teman-teman manut. Sholat itu saya nopo saya. Saya nopo saya. Mahdhah, ritual, vertikal. Tapi maaf, sebagus-bagusnya sholat, kalau muamalahnya jelek, kalau sosialnya jelek, ya sholatnya jadi gak diterima, sholatnya jadi jelek. Walaupun sholat itu masya Allah, takbiratul ihram ngeses, Allah, posisinya sampai melungker, fasih, sujud ini nyosok kok itu 40 menit, jadi angkat-angkat soalnya keturun. Tapi ambek dulur gak rukun, ambek tonggo gak rukun, wonten mboten? Ngacung. Gubak sholatnya. Oleh muwiritan muter tas kayak sumiati. Tapi duwe utang tonggo muka nyaur. Wonten mboten? Ana ngomel nggo kursi warna hijau. Lemu dikir nganti lambemu jedir mubadir. Haji itu saya nopo saya. Tapi maaf, kalau biaya yang dipakai untuk
untuk menunaikan haji berasal dari uang yang dihasilkan dari muamalah yang tidak baik, hajinya jadi nggak baik, jadi nggak diterima. Bayar haji nggak duit hasil konsorsium 303. Nah, pon berangkat haji oleh menang adu PT, oleh menang togel, duit angan, ngutangi dom, nyauri tegak listrik. Man hajja bi haramin aw min haram idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka ma sa'daik. Orang pergi haji pakai duit yang mengandung haram, ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, dijawab sama Allah labbaik 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 opo duit gak beres. Oh enak-enak numpak pesawat, utang nang tonggomu gak mbok sahur. Ono wong utangi bambang tapi nyaure males. Wong gedang ku sate gitu. Ya Allah, makanya kalau nanti cerita ono pejabat jadi apa? Berangkat haji sak keluarga tapi duitnya hasil korupsi. Ini awal-awalnya yang lancar, awal-awalnya. Tapi akhirnya silah, no masalah. Tepat balang jumroh. Balang jumroh ini simbol balang setan. Ini waktu saya dikit balang balik. Jadi balang Bismillahirrahmanirrahim, Akbar cetak balik. Dicopok di balang mana? Bismillahirrahmanirrahim, Akbar cetak balik terus. Pokoknya penasaran, akhirnya waktu ditontok, dijenggilingi. Lalu kok tulisannya? Maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Itu podo setan nih kok teman-teman. Lagi setan sing di zaman tabi ini gua anak wong melaku ya. Jalan-jalan, mari ngono dicegat oleh seseorang. Bro, ada nanti jalan lah melaku. Ayo bro, sopo sampean nang gak kenal sampean. Ayo kenalan. My name is setan. Setan kepengin melu jalan-jalan wong iku. Gak apa-apa saya sekali-kali jalan-jalan ambek setan. Mulai pagi sampai masuk waktu zuhur. Sampai waktu zuhur habis, wong gak sholat. Setan itu mikir, kok gak sholat? Oh, be di jamak be, lu mana kate ado be. Masuk waktu asar, sampai asar habis, gak sholat ya. Duh. Rasaku tadi jamak. Ayo gak sholat wong iki. Be wong iki zuhur gak subuh, gak asar, gak termasuk wong Islam sing mereke obat flu.